Oke, berikutnya saya akan mencoba menampilkan program yang tadi ada di latihan ya. Nah, ini yang pertama, ini ketika hanya perintah percabangannya hanya menggunakan if ya. Jadi ini yang tadi, ini coba saya running ya. Run. Oke, nah 5 adalah bilangan positif. Kenapa? Karena memang yang di sini angkanya 5. 5 kondisinya benar, maka dia akan mencetak. Yang di bawahnya ini tidak tercetak, kenapa? Karena angkanya adalah min 1. Min 1 itu tidak lebih besar dari 0, gitu ya. Kenapa? Jadi dia akan tidak, ketika perintahnya salah, ketika logika pengecekan di sini salah, dia tidak akan mencetak perintah yang di bawahnya, ya. Nah, kecuali kalau teman-teman ganti, misalnya di sini ya, ganti misalnya jadi kurang dari misalnya. Nah, kemudian saya ganti ya di sini misalnya biar ada perbedaan negatif gitu ya. Nah, ini kalau kita running, run, nah muncul min 1 adalah bilangan negatif karena memang ketika dia mengecek kondisinya yang pertama 5. 5 lebih besar dari 0 nggak betul. Ketika betul maka blok perintahnya akan dicetak. Min 1. Min 1 lebih kurang dari sama dengan 0 nggak? Nah, sama. Min 1 kurang dari 0 maka benar, maka akan dicetak. Ini program yang pertama. Kemudian program berikutnya, nah ini adalah if else. Perkembangan if else. Ini angkanya min 1. Ini saya masukin min 1 ya. Nah, min 1 terus if bilangan lebih besar dari 0. Dia ngecek apakah min 1 ini lebih besar dari 0 gitu ya. Min 1 ini nggak lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Maka dia nanti nggak akan mencetak perintah ini. Karena apa? Logikanya salah. Tapi dia akan mencetak yang ini. Kenapa? Karena selain itu berarti karena ini udah salah, otomatis dia akan mencetak perintah yang berikutnya. Kecuali kalau teman-teman di sini, nah ini saya jalanin dulu ya. Nah, ini saya run. Nah, bilangan negatif kan, yang dicetak adalah yang bawah ini, gitu ya. Kecuali kalau teman-teman di sini ganti misalnya, ya, angkanya, boleh angkanya di sini, teman-teman misalnya ganti jadi 7 misalnya. Ini ketika kita running, run gitu ya. Nah, dia akan mencetak positif atau 0, karena 7 itu lebih besar dari 0. Maka dia tidak mencetak yang ini. Nah, kemudian ini yang tadi yang minus 5,5 ya. Ini perintah if, elif, else ya. Tadi angkanya berapa? 5,5 gitu kan ya. 5,5 kalau saya running, run. Nah, dia akan menghasilkan bilangan positif. Kenapa? Karena 5,5 itu lebih besar dari 0. Karena sudah betul, dia langsung mencetak perintahnya. Tapi akan berbeda ketika saya ganti nih di sininya jadi 0 gitu ya. Ketika saya ganti jadi 0 di sini, kemudian saya run gitu ya. Nah, dia akan membaca yang sebelah sini, bukan lagi yang ini gitu. Karena apa? 0 tidak lebih besar dari 0, tapi 0 itu sama dengan 0. Logika yang ini yang betul, kondisi yang ini. Maka dia akan mencetak yang ini. Gitu ya. Atau kalau saya ganti misalnya min 2 misalnya ya. Kalau min 2 hasilnya seperti apa? Run. Saya run lagi ya. Nah, bilangan negatif. Kenapa? Karena min 2 itu apakah lebih besar dari 0? Tidak, ini tidak dibaca. Ke kondisi berikutnya, apakah min 2 itu sama dengan 0? Tidak juga. Nah, berarti dia akan mencetak yang ini. Bilangan negatif ya. Atau kalau teman-teman mau pakai inputan di sini ya. Apa namanya? Misalnya ya, bil sama dengan integer dalam kurung input, misalnya biar pakai inputan ya. Input ini gitu ya. Nilai bilangan. Ini kita mau pakai inputan misalnya. Nah, kemudian di sini kita mau lihat nih bilangan positif misal ya, koma
Misalnya di sini yang di bill. Nih saya. Kemudian di sini saya tambahin juga. Ini bill. Ini juga bill. Ya. Karena kita pakai inputan. Yang ini saya matikan dulu ya komennya ya. Nah, ini kalau begini hasilnya saya run gitu ya. Pakai inputan nih teman-teman nih, lihat nih. Teman-teman bisa masukkan angkanya berapa aja. Misalnya 5. Kalau saya masukin 5 berarti maaf, di sininya berarti bill ya. Lupa saya ganti kan. Karena di sini variabelnya adalah bill ya. Berarti harus sama. Kalau tadi kan sebelumnya bilangan ya. Ini kita ganti. Nah, nilai bilangan. Misalnya saya masukin 5. Gitu ya. Nah, kalau 5 bilangan positif. Kalau teman-teman ganti lagi misalnya. Angkanya misalnya 0. Misalnya 0 misalnya. Nilainya adalah 0 ya. Dicetak 0. Kemudian kalau saya pakai negatif, angka berapapun ya boleh nilai bilangannya minus 4, 3 misalnya. Munculnya adalah bilangan negatif minus 4, 3. Gitu. Bisa, pokoknya bisa teman-teman bisa nggak usah atau dihilangin ininya, cuman tulisannya aja juga boleh. Misalnya tanpa teman-teman memunculkan angka yang diinput bisa. Kalau kayak gini, tampilnya kayak yang pertama. Ini ya, nilai bilangan 8, bilangan positif. Gitu kan? Di run lagi misalnya nilai bilangannya misalnya minus 20 atau 30 misalnya. Bilangan negatif. Nah, atau juga yang contoh if-nya nih yang tadi nih. Nih, dapat. Nah, ini dia ya. Oh, ini yang kode baju ya. Nih. Latihan if aja. Ini ya. Yang kode baju. Nah, ini saya running ya. If ini saya run. Oke, nah teman-teman perhatikan masukkan kode baju. Nah, karena di sini teman-teman deklarasinya boleh SP besar atau SP kecil, berarti di sini kita bisa masukin boleh SP kecil pun dibaca. Masukkan kode baju SP. Nah, kemudian masukkan ukuran S atau M. Boleh S kecil atau boleh S besar. Misalnya saya masukin di sini M besar. Nah, bajunya super dry harganya 500.000. Betul nggak kalau SP itu adalah super dry? Betul merek ya. Kemudian kalau M ukurannya adalah harganya 500.000. Nah, ini betul. Nah, akan beda kondisi ketika teman-teman misalnya kita run lagi, teman-teman masukinnya bukan SPAD, tapi masukinnya yang kode yang lain, misalnya GH misalnya. GH, masukkan ukurannya misalnya M, gitu ya. Nah, ya GH itu nggak ada di sini deklarasi if-nya, nggak ada kondisi, kita tidak memetakan kondisi GH, kita hanya memetakan kondisi gitu ya, penyeleksian kondisi untuk variabel SP atau AD, variabel S atau variabel M untuk ukuran. Makanya ketika kita menginput kode GH, dia nggak baca, dia bacanya langsung else. Selain itu, ya. Nah, atau juga yang ini yang tadi nih, yang latihan if kedua, kita masukin nih input nama pembeli, misalnya Dewi Ayu, handphonenya misalnya ini hanya ini ya, kalian isi ya, misalnya jurusan. Nah, lihat nih ya, di program yang ini saya deklarasinya hanya ini tadi ya, deklarasinya hanya huruf SBY besar, BL besar, atau LMP besar. Jadi teman-teman harus masukinnya juga sama. SBY misalnya ya, harus besar semua.
Nah, jumlah beli lihat nih, saya masukin, kalau saya masukinnya 2, misal ya, ntar lo, saya masukinnya ialah 2 ya. Enter. Nah, lihat. Ini ya, namanya Dewi Ayu. Nah, jumlah beli 2, harganya 300.000. Total harganya 600.000. Saya nggak dapat potongan. Kenapa? Potongan didapat ketika jumlahnya adalah lebih besar dari 3, gitu ya. Nah, makanya saya nggak dapat nih, nggak dapat potongan. Masukkan uang bayar, saya masukin nih uang bayarnya bisa 1 juta misalnya. Nah, ini contoh ya. Nah, saya enter. Tuh, uang kembalinya 400.000. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman masukin lagi nih, misal ya. Nah, input nama pembeli Dewi. Kemudian input nomor handphone. Jurusan nih, saya ngetiknya nih ya teman ya. Walaupun ada BL, tapi saya nulisnya huruf kecil. Nah ya, masukkan jumlah belinya 5. Lihat. Hasilnya kenapa 0? Nah, lihat. Di sini teman-teman masukinnya BL kecil, sedangkan di seleksi kondisi kita tidak mendefinisikan kondisi untuk BL kecil, hanya BL dengan huruf besar. Kecuali teman-teman tambahin di sini nih kayak yang tadi, or gitu ya, jurusan ini ya, sama dengan tanda kutip 2 gitu ya, BL. Nah, ini baru nanti teman-teman bisa untuk memasukkan besar atau kecil. Nih, saya run lagi ya. Nah, nama pembeli Dewi Ayu. Ini sekarang saya masukin BL kecil ya. Masukkan, sekarang masukin jumlah belinya 5. Nah, bisa kan ya? Karena apa? Sudah didefinisikan BL besar atau BL kecil. BL itu Bali gitu ya. Nah, kenapa di sini dapat diskon? Karena saya belinya lebih dari 5. Kalau di sini kan jumlahnya, kalau potongan itu kalau jumlahnya lebih dari sama dengan 3. Ya. Nah, di sini potongannya dapat, nah, total harga, nah, dan lain-lain. Nah, atau di sini juga bisa nih teman-teman. Di sini kita masukin dulu nih. Ini kita pindahin ke sini ya. Kita buat dulu di sini total harga. Kemudian di sini kita ganti nih total harga. Nah, ini cukup begini total harga. Nah, ini bisa kita, karena total harga di sini udah didefinisikan, jadi cuman jumlah dikali harga. Di sini adalah total harga. Sama aja dengan yang tadi. Ini kalau kita run, ini ya, nama pembeli, BL besar, BL kecil bisa ya, 5. Nah, bisa kan? Uang bayarnya kita masukin 1.600.000. Nah, oke teman-teman, itu adalah running program yang bisa teman-teman juga coba. Oke, assalamualaikum.